Soal nomor 1, pada gambar berikut 3 benda M1 1 kg, M2 2 kg, dan M3 3 kg. Seperti gambar seperti ini ya. Ini ada jaraknya masing-masing 1 meter. Tentukan besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda M1 karena pengaruh dari benda yang lainnya. Oke, M1 ini yang tengah ini ya. Maka si M1 ini dia mendapatkan gaya dari M2 dan mendapatkan gaya dari M3. Jadi ini M1 kita gambarkan gaya ke sini. Ini berarti gaya 1 oleh 2, kemudian ke atas. Ini ada gaya 1, benda 1 oleh benda 3. Nah, untuk mencari gaya total yang bekerja pada M1, kita harus mencari dulu gaya masing-masing ini ya. Kita cari dulu gaya 1 ke 2, gaya 1 oleh 2. Ini rumus gaya gravitasi itu G M1 M2 per R kuadrat. Kalau kita lihat PG nya masih ada G, jadi G nya kita nggak usah pecah ya. M1 nya itu 1 kg, M2 nya 2, berarti ini 1 dikali dengan 2, jaraknya 1 meter, 1 kuadrat. Kayak ini kita dapatkan 2 ya, 2 G. Kemudian kita cari gaya benda 1 oleh benda 3, berarti ini G M1 M3 per R kuadrat. G nya biarkan saja G, M1 nya 1, M3 nya ini 3 kg, dibagi dengan R nya 1 kuadrat, jaraknya ini ya, R nya ya, jarak. Berarti ini kita dapat 3 dibagi 1, 3 ya, 3 G. Nah, baru kita mencari gaya total yang bekerja pada benda 1 ini dengan resultan ya, membuat vektor. Ini kan ada gaya F2 ke sini dan F3 ke sini, maka resultannya kita gunakan resultan vektor atau jumlahnya. Ini tinggal F1 oleh 2 kuadrat ditambah F1 oleh 3 kuadrat ditambah 2F12 dikali dengan F13 cos theta. Theta ini adalah sudut antara dua gaya ini, jadi tetanya yang ini. Kalau kita lihat tetanya ini 90 derajat ya. Kita masukkan ke sini angka-angkanya. F12 nya 2G, jadi 2G, jangan lupa di kuadrat, ditambah dengan F13 nya 3G kuadrat ditambah 2 dikali F12 2G dikali 3G dikali cos 90 derajat. Ini masih di akar. 2G kuadrat berarti 4G kuadrat ditambah 3G kuadrat berarti jadi 9G kuadrat. Cos 90 itu sama dengan 0 ya. Cos 90 kan 0. Berarti berapapun dikali 0 pasti hasilnya 0. Berarti jumlah yang hasil yang belakangnya ini itu sama dengan 0. Jadi kita nggak usah hitung lagi belakangnya ya, tinggal depannya aja. 4 ditambah 9 itu 13G kuadrat. 13G kuadrat, G-nya bisa keluar akar, jadi G akar 13 Newton. Jadi jawabannya yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Percepatan gravitasi di permukaan bumi besarnya G. Percepatan gravitasi bumi besarnya G. Misalkan ini ada bumi ya. Percepatan gravitasi di permukaan di sini kita simbolkan G1 itu sama dengan G. Dan jari-jari bumi R. Jari-jari itu dari sini, dari tengah pusat bumi ke permukaan, ini R. Ini kita misalkan jadi R1 ya, sama dengan jari-jari bumi. Percepatan gravitasi benda yang terletak pada jarak 3R dari permukaan bumi. Ini kan dari permukaan bumi, bendanya ada di sini. Jaraknya dari sini sampai ke sini katanya sama dengan 3R. Yang ditanyakan adalah percepatan gravitasi itu G ya. Kalau di bawah sini kita misalkan G1, berarti yang di atas ini kita misalkan G2. Ini yang ditanyakan. Ini tinggal kita gunakan perbandingan medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Ini kita tinggal bisa G2 per G1. Nah, rumus G itu G besar M per R ya. Berarti kalau misalkan ini G2, berarti ini R2 kuadrat dibagi dengan G M per R1 kuadrat. Nah, ini konstanta gravitasi kan sama. Kemudian massa ini massa bumi atau massa planet ini juga sama, bisa dicoret.
tinggal sisanya ada R ini ya, ini di bawah, jadi 1 per R2 kuadrat, ini 1 per R1 kuadrat, maka kita akan dapatkan ini perbandingannya G2 per G1 sama dengan, ini pindah ke atas ya, R1 kuadrat per R2 kuadrat. Jadi nanti boleh langsung pakai yang ini ya, rumus ini. G2 nya yang mau kita cari, G1 nya itu di permukaan bumi, ini ya, di permukaan bumi, itu sama dengan G kecil, sama dengan R1 itu di permukaan bumi di sini. Jadi R1 nya sama dengan R, dari pusat bumi ke permukaan bumi. Ini R kuadrat. Nah, R2 nya ini yang banyak sering salah di sini ya. Dia kan di sini. Nah, mengukurnya itu sampai ke pusat bumi. Jadi mengukur R-nya itu dari titiknya ini ke pusat bumi sampai ke sini. Jadinya 3R ditambah R. Berarti jadi 4R. Kebanyakan kesalahannya itu dimasukkannya nggak 4R tapi 3R aja, nggak ditambah R. Jadi saya ingatkan, mengukur R itu ini R2 ya, itu dari titiknya, dari letaknya ke pusat bumi. Ini ada R kuadrat, kemudian ini juga kan R kuadrat, berarti bisa kita coret. Ini tinggal sisa 1, berarti ini tinggal sisanya G2 yang mau kita cari per G sama dengan ini 1 per 4 kuadrat itu 16, berarti G2 sama dengan G nya tinggal naikin ke atas, jadi G per 16, atau boleh juga 1 per 16 G ya. Ini jawabannya yang E. Soal berikutnya, soal nomor 3. Sebuah bintang yang baru terbentuk memiliki kerapatan. Kerapatan itu massa jenis ya. Saya ini tulis aja rho-nya, rho satunya sama dengan rho. Jari-jari itu R ya. R satunya sama dengan R. Dan percepatan gravitasi pada permukaan itu misalkan kita G1 sama dengan G. Dalam perkembangannya bintang tersebut mengembang hingga memiliki kerapatan. Kerapatan itu rho ya. Rho-nya berubah menjadi 0,75 rho. Ini kita misalkan rho 2 sama dengan 0,75 rho. Jadi saya misalkan seperti ini saja ya. Jadi biar enggak biar enak aja nih 1 sama 2. Dan R ini jadi R2 nya. R2 nya sama dengan 1,25 R. Tentukan percepatan gravitasi di permukaan pada keadaan tersebut. Berarti yang sekarang ditanyakan adalah percepatan gravitasi itu G kecil. Ini yang ditanyakan berarti G kecil 2. Ini juga sama perbandingan percepatan gravitasi ya. Sama rumusnya dengan soal nomor 2, G2 per G1. G itu rumusnya G besar dikali dengan M per R 2 kuadrat dibagi dengan G besar dikali dengan M per, ini M1 ya, ini M2 per R1 kuadrat. G nya bisa kita coret. Kemudian M nya ini kita bisa ganti dengan rho. Ingat rumus rho itu sama dengan M per V. Berarti M nya kita bisa ganti jadi rho dikali dengan V. Kemudian volumenya, planet kan rata-rata berbentuk bola ya. Jadi volumenya bisa kita ganti jadi volume bola itu per 4/3 PR pangkat 3. Jadi si M nya ini bisa kita ganti jadi seperti ini ya. G2 per G1 sama dengan M1 nya kita ganti jadi rho 1 dikali dengan 4/3 pi R1 pangkat 3 dibagi dengan M2 nya kita ganti jadi ini masih dibagi R2 nih ya. Ini R2, maaf, dibagi dengan R2 kuadrat dibagi dengan M2 nya ini M1 ini ya. Ini M2, maaf. M1 nya ini kita ganti jadi rho. Oke, bentar ya, saya ulangi lagi biar nggak salah paham. Saya ulangi lagi, maaf. Ini tadi G2 berarti ini M2, ini G1 berarti ini M1 ya. Berarti ini M2 nya kita ganti jadi ini rho 2 dikali dengan 4/3 pi R2 pangkat 3 ya, ini dibagi dengan R2 kuadrat dibagi dengan lagi yang M1 kita ganti jadi ini
Rho 2 dikali 4/3 Pi R 1 pangkat 3. Ini Rho 1 ya. Dibagi dengan R1 pangkat 2. Yang samanya bisa kita coret 4/3 Pi, 4/3 Pi. Berarti kan R2 kuadrat, ini R2 pangkat 3. Berarti ini habis tinggal pangkat 1. Ini juga sama, tinggal pangkat 1. Jadi kalau misalkan ada soal yang diketahuinya kerapatan atau massa jenis, sebenarnya bisa tinggal pakai ini aja ya. G1/G2, G2 atau bebas ya, atau G2/G1 juga bisa. Ini sisanya tinggal R, Rho sama R. Berarti ini Rho 2 dikali R2 dibagi dengan Rho 1 dikali R1. Jadi boleh untuk selanjutnya kalau ada massa jenis tinggal pakai rumus ini ya. Yang atas ini cuma penurunannya aja. Kita lanjutkan di sini. G2-nya yang mau kita cari, G1-nya itu G, Rho 2-nya itu ini ya 0,75 Rho dikali dengan R2-nya 1,25 R dibagi dengan Rho 1-nya Rho aja, R1-nya juga R. Bisa kita coret Rho-nya sama R-nya, ini kita coret, sehingga sisanya tinggal 0,75 sama 1,25 ya. 0,75 ini kita buat jadi pecahan 3/4, 1,25 itu 5/4. 3 kali 5 itu 15, 4 kali 4 itu 16. Maka kita dapat G2 nya sama dengan 15/16, G nya naikin ke atas, G. Jadi jawabannya yang A. Soal selanjutnya soal nomor 4. Berat benda di bumi adalah 10 Newton. Berat benda ini maksudnya adalah gaya gravitasi ya, itu F di bumi sama dengan 10 Newton. Jika benda dibawa ke planet yang masanya 4 kali massa bumi, massa planetnya sama dengan 4 kali massa bumi. Jari-jarinya 2 kali jari-jari bumi, jari-jari itu R planet sama dengan 2 kali R bumi. Berat benda berarti gaya gravitasi itu F di planet jadi berapa? Ini berarti kita tinggal bandingkan gaya gravitasi ya, gaya gravitasi di planet dan di bumi. Berarti gaya gravitasi di planet per gaya gravitasi di bumi. Rumus gaya gravitasi itu M G M1 M2 ya, berarti ini M-nya M planet dikali dengan M dibagi M2 misalkan di sini ya. R si planet kuadrat dibagi dengan G M bumi dikali dengan M2 per R bumi kuadrat. Yang sama bisa kita coret. Yang pertama ini konstanta gravitasi G nya dan M2 nya. Kemudian tinggal kita masukkan angka-angkanya. Gaya gravitasi di planet yang mau kita cari, gaya gravitasi di bumi itu 10 sama dengan M planet itu 4M bumi, 4M bumi dibagi dengan R planet 2R bumi. Jangan lupa di kuadrat. Dibagi dengan massa bumi, kita tulis massa bumi aja, per R bumi juga biarkan R bumi. Nanti bisa kita coret, massa buminya kita coret, R bumi kuadrat, ini juga kan R bumi kuadrat nanti ya, kita coret juga. Berarti ini jadi gaya gravitasi di planet per 10 sama dengan 4 2 kuadrat 4. Yang di bawah ini habis ya, 4/4 1. Berarti EP nya ini 1 dikali 10 Newton. Jadi jawabannya yang C. Soal selanjutnya soal nomor 5. Jarak rata-rata planet A dan B terhadap matahari masing-masing 4:1. Jarak itu R ya. Jadi RA itu kita misalkan 4 dan RB nya itu 1. Jika periode planet A adalah 704, periode itu T ya. Jadi ini TA, T besar sama dengan 704. Maka periode planet B ditanya adalah TB. Ini kita gunakan rumus hukum Kepler 3. Itu rumusnya T1 pangkat 3 per T2 pangkat 3 sama dengan R1 pangkat salah ya, ulangi lagi. Ini T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per
R2 pangkat 3. Jadi yang pangkat 3 jari-jarinya ya. T1 nya ini yang TA 704 kuadrat dibagi dengan T2 nya yang si TB yang kita cari kuadrat sama dengan R1 nya ini yang si A 4 ya, 4 pangkat 3 per R2 nya si RB ini 1 pangkat 3. Karena yang dicari TB, jadi yang pangkat 2 nih ya, jadi yang pangkat 2 nya biarkan saja, jangan diubah. Ini TB kuadrat, kemudian 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 kali 4 64 ya per 1. Ini yang kita cari TB masih kuadrat, biar kuadratnya hilang biasa kita akar ya. Maka yang si 704 pangkat 2 kalau diakarkan jadi 704. Jadi nggak usah kita ubah tadi ya, yang sama nih pangkatnya. TB kuadrat berarti jadi TB aja. 64 diakar itu 8, 1 diakar 1, tinggal kita kali silang. Berarti kita dapat nih 704 kali 1 per 8 itu sama dengan TB. 704 dibagi 8 itu sama dengan 88 hari ya. Itu sama dengan periode si B. Jadi jawabannya yang B.